Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan, Allah yang layak untuk kita percayai. Khususnya pada hari Minggu ini, Minggu 8 November 2020, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap atau Hilang Pengharapan. Tetap atau hilang pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kalau saya bertanya, apakah masih berpengharapan kepada Tuhan? Pasti kita akan menjawab, iya, masih berpengharapan. Namun, bagaimana jika apa yang kita harapkan tidak kunjung terjadi, tidak kunjung datang, tidak kunjung digenapi? Masihkah kita memiliki pengharapan? Ada sebuah cerita yang ini bisa menggambarkan bagaimana orang yang kehilangan pengharapan. Nah, ceritanya begini. Suatu ketika ada seorang bapak, dia merasakan nyeri di dadanya. Lalu karena masih masa pandemi dia takut ke dokter. Kemudian dia datang ke pengobatan alternatif dan menurut tabib dari pengobatan alternatif ini kemungkinan bapak itu sudah mengidap kanker stadium 3. Wah, kaget dia, terkejut. Dia menolak itu dan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepadaku? Aku sudah makan dengan baik, aku atur, aku sudah olahraga, aku sudah berjemur, aku sudah pakai masker, cuci tangan, mencegah diriku dari berbagai virus. Tapi kenapa kanker yang terjadi? Aku sudah melayani Engkau, aku sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk hidupku. Tetapi mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Lalu tidak berselang lama, istri dan anaknya juga mengetahui kabar itu. Maka mereka pun juga ikut takut. Takut kehilangan ayah, suami mereka. Nah, jemaat yang terkasih, itu yang terjadi. Mereka kehilangan pengharapan, hidup yang awalnya bersuka cita, kemudian jadi muram. Tidak menyenangkan. Kemudian selang beberapa waktu ada seorang teman yang mengetahui keadaan bapak itu, melihat perubahan raut mukanya, perubahan kehidupannya. Dia bertanya dan akhirnya menawarkan, ayo tak ajak ke dokter spesialis. Dan ketika datang ke dokter spesialis ternyata tidak ada penyakit kanker itu. Karena kurang pengetahuan, karena kurang informasi, hidupnya jadi tidak berpengharapan. Dan kemudian kehidupan keluarga ini menjadi kacau. Lagi-lagi karena kehilangan pengharapan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang membuat seseorang itu kehilangan pengharapan. Yang pertama adalah karena ia tidak sungguh-sungguh percaya. Yosua menekankan janji Allah. Kita baca tadi di Yosua 24. Janji Allah itu menjadi dasar kepercayaan. Dasar bagi orang Israel beribadah kepada Allah. Pada Yosua 24 ayat 14 diawali dengan frasa oleh karena itu. Artinya ada penyebab di ayat sebelumnya menjadi alasan bagi akibat yang sesudahnya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Jadi tindakan percaya dan beribadah kepada Allah yang dituntut oleh Yosua itu penyebabnya dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa Allah itu berkarya, Allah itu bekerja dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, mulai dari sejak Allah memanggil Abraham, memberi janji kepadanya,
kepada keturunannya, Ishak, Yakub, hingga menjadi satu bangsa yang akhirnya dibawa masuk ke tanah Kanaan seperti janji Allah itu. Nah, dasar percayanya adalah karena janji Allah. Janji yang bisa dipegang. Janji yang pasti digenapi. Nah, Abraham mempercayai Tuhan dan mengendapinya di dalam kehidupan keturunannya. Saya pikir kalau Abraham tidak mempercayai Tuhan, pasti ceritanya juga akan jadi berbeda. Nah, syukur kepada Tuhan Abraham mempercayai Allah. Dia menunjukkan kepercayaannya itu dengan meninggalkan ilah yang ia sembah di Ur Kasdim, di seberang sungai Efrat. Bahkan datang ke satu tempat yang dia belum kenal, yakni tanah Kanaan, yang kemudian diberikan Tuhan kepada keturunannya sesuai janji Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, jika seseorang tidak sungguh-sungguh mempercayai sesuatu, dia tidak akan bertindak. Karena dia tidak punya pengharapan. Tidak mengharapkan, maka dia tidak akan bertindak. Sama seperti misalnya kita dapat SMS bahwa kita menang undian sekian juta rupiah. Karena kita tahu, mempercayai bahwa itu belum tentu benar, kita tidak mempercayai isi dari SMS itu, maka kita tidak akan menanggapinya. Tetapi kenyataannya SMS seperti itu masih banyak sampai saat ini. Bisa jadi karena memang ada orang-orang yang mempercayainya. Dan itu menguntungkan bagi oknum-oknum yang menyebarkannya. Karena ada pengharapan, dapat hadiah, dapat sesuatu. Sementara kalau tidak ada pengharapan, ya kita tidak akan mengejarnya. Nah, itu juga sama dengan iman kita. Ya, dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayai dengan sungguh, maka ada pengharapan, ada tindakan sebagai buah dari pengharapan itu. Lalu orang yang tidak sungguh percaya, pasti dia juga akan mencari alternatif lain. Misal kita sakit, kita tidak percaya dengan dokter ini, benar enggak toh diagnosa dari dokter ini. Kita cari second opinion, kita cari yang lain, dokter lain yang mungkin lebih spesialis. Kita cari pendapat dokter lain sebagai pertimbangan. Ya. Karena mungkin kita tidak sepenuhnya percaya kepada pernyataan satu dokter saja. Atau bahkan mungkin kita akan mencari pengobatan alternatif supaya kita yakin. Nah, sama seperti orang Israel, ya, sama seperti Abraham, seandainya mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti ada ilah lain yang dicari untuk memberi keyakinan, memantapkan diri. Nah, apakah kita juga demikian? Apakah ada orang-orang tertentu yang kita cari supaya kita lebih yakin? Orang-orang tertentu itu bukan hanya misalnya datang ke Mbah Atoh gitu ya, atau ke ahli-ahli ramal, ahli-ahli tentang perdukunan dan sebagainya. Tidak selalu begitu. Ya, kadang-kala juga kita mendengar, oh ada hamba Tuhan ini yang bisa tahu, yang diberi karunia oleh Tuhan untuk melakukan ini dan itu, untuk mengadakan mujizat ini dan itu. Nah, apakah kita harus datang ke satu hamba Tuhan tertentu? Atau cukupkah dengan iman percaya kita kepada Tuhan? Hamba Tuhan itu adalah sarana, adalah alat Tuhan. Jadi jangan sampai itu mengikat kita, harus ke tempat tertentu. Kalau tidak di situ, aku tidak yakin akan sembuh. Aku tidak yakin akan lega. Aku tidak yakin akan begini. Padahal kita tahu hanya Tuhan tempat perteduhan kita.
Atau mungkin kita mencari obat tertentu atau alat tertentu yang membuat kita semakin yakin. Nah, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya biasanya akan mencari alternatif lain. Bukan berarti mencari alternatif lain itu salah, tidak. Kita juga mesti mempertimbangkan akal sehat. Tetapi ketika kita lebih meyakini yang lain itu daripada Tuhan dalam hal iman, jelas itu tidak berkenan. Jelas itu akan membuat kita kehilangan pengharapan kita. Maka sebagai wasiat di akhir masa hidupnya, Yosua berpesan sungguh-sungguh kepada bangsa Israel. Dia menuntut bangsa Israel untuk memilih percaya dan beribadah kepada Tuhan atau ilah lain. Demikian halnya juga dengan kita yang percaya. Mau percaya dan beribadah kepada siapakah kita? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persoalannya tidak berpengharapan atau kehilangan pengharapan adalah karena kurang pengetahuan atau pengajaran. Gadis bodoh dan bijak tidak tahu kapan mempelai laki-laki akan datang. Mereka tidak dapat informasi jamnya. Hanya tahu saja pasti mempelai laki-laki akan datang. Sebagai pengiring dari pihak mempelai perempuan, mereka punya tugas. Ya, tugasnya adalah membawa pelita untuk menyambut mempelai laki-laki dan kemudian membawanya ke tempat pesta, menjadi penunjuk jalan. Pernikahan Yahudi biasanya dilakukan beberapa hari, umumnya 7 hari. Dan pada puncaknya biasanya ada arak-arakan. Ya, arak-arakan menuju tempat pesta. Tempat pesta itu bisa saja di rumah mempelai laki-laki, bisa saja di tempat mempelai perempuan. Dan di dalam arak-arakan itu, mempelai laki-laki akan datang bersama dengan orang tua dan sahabat-sahabatnya. Kemudian akan menemui mempelai perempuan dan kemudian pergi ke tempat di mana pesta itu diadakan. Nah, biasanya pesta itu dilakukan pada malam hari sehingga membutuhkan pelita untuk menerangi jalan. Nah, dalam bacaan yang sudah kita baca tadi di Injil, jelas bahwa para gadis yang bertindak sebagai pelayan itu ya tidak tahu dengan jelas atau kurang informasi tentang kedatangan mempelai laki-laki. Memang mereka sama-sama membawa pelita dan mereka sama-sama pada akhirnya mengantuk dan tertidur. Namun ada yang membedakan dari keduanya, yaitu bahwa yang 5 membawa minyak dan yang 5 tidak. Sehingga ketika secara tiba-tiba mempelai itu datang, mempelai laki-laki, yang 5 siap, sementara yang lain tidak. Nah, pelita ini Bapak Ibu adalah berbicara tentang pengakuan iman dan segala hal berkaitan dengan sikap keagamaan. Pengakuan iman dan sikap keagamaan seseorang. Sementara minyak itu berbicara tentang pengetahuan yang sehat dan lengkap, mengakar dan dalam. Yakni hal yang dibutuhkan untuk membuat pengakuan dan sikap keagamaan seseorang itu bertahan dan berkualitas. Seperti pelita tidak mungkin akan terus menyala tanpa minyak. Demikian juga pengakuan iman dan sikap keagamaan tidak akan sungguh-sungguh bertahan jika tidak punya pengetahuan yang sehat, benar, lengkap, mengakar di dalam hidupnya. Tidak akan membuat dia teguh. Nah, jemaat yang terkasih, pengakuan dan sikap keagamaan yang tidak memiliki cadangan minyak yang cukup itu seperti sesuatu yang mudah luntur dan hanya di permukaan saja. Ya, tanpa pengajaran yang kuat, lengkap dan sehat itu sulit bagi iman, pengakuan iman dan sikap keagamaan itu bertahan.
Nah, Paulus sendiri mengusahakan supaya jemaat Tesalonika mempunyai informasi yang lengkap, tidak kurang informasi dan pengajaran. Nah, khususnya Bapak Ibu dalam hal kematian orang di dalam Kristus. Ya, jangan sampai karena kekurangan informasi atau pengetahuan iman membuat orang bersikap tidak berpengharapan, seperti orang yang tidak berpengharapan. Pada kenyataannya Bapak Ibu, Paulus sendiri tidak bisa berlama-lama di kota Tesalonika, karena waktu itu terjadi huru-hara di orang-orang yang menentang Paulus, sehingga Paulus harus segera pergi dari sana. Pengejarannya belum lengkap disampaikan, belum detail disampaikan. Sehingga beberapa orang di Tesalonika itu merasa takut, merasa duka cita besar ketika kerabat dan teman-temannya itu meninggal di dalam Kristus. Memang sebagian besar orang Yunani pada masa itu, pada abad pertama, itu memiliki pandangan yang pesimis tentang kematian, di mana ketika orang sudah mati ya sudah berakhirlah segala-galanya. Nah, oleh karena itulah Paulus melengkapi pengetahuan dari jemaat Tesalonika ini. Ketika ada kesempatan dia menulis surat, dia segera menulis surat secepat-cepatnya. Ya, supaya dia segera bisa memberi pengetahuan yang lebih detail, lebih lengkap, pengajaran yang kokoh, yang kuat, sehingga membuat jemaat itu tahu betul orang yang mati di dalam Kristus itu bagaimana. Dan nanti kedatangan Kristus itu akan seperti apa? Nah, itu akan menguatkan atau mengokohkan pengharapan. Nah, jemaat yang terkasih, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa orang bisa kehilangan pengharapan? Karena komitmennya itu hanya di permukaan. Maksudnya bagaimana? Kita melihat Yosua ketika dia menantang bangsa Israel untuk berkomitmen, dia menyatakan pilihan. Ya. Dan dia sendiri sudah menunjukkan, kalau aku dan keluargaku kami mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu menganggap itu baik, beribadahlah. Bahkan Yosua itu sampai mengulang beberapa kali. Kita perhatikan. Yang pertama, ia menyampaikan karya Tuhan dan menggelar pilihan kepada bangsa itu. Kita bisa baca di ayat 14 sampai 15. Dia bertanya, ini loh karya Tuhan, terus kamu mau milih beribadah kepada siapa? Lalu ia memastikan betul komitmen mereka, ya, agar tidak mendatangkan murka Allah karena ketidaksetiaan mereka. Dia tanya kepada bangsa itu. Ada di ayat 19 kita bisa baca. Kemudian dia menegaskan lagi, kamu yang jadi saksi atas dirimu sendiri. Ia meminta bangsa itu menjadi saksi atas janji mereka sendiri di ayat 22. Dan kemudian ia meminta mereka membuktikan komitmen dengan meninggalkan Allah lain selain Allah. Itu ada di ayat 23. Nah, jemaat yang terkasih, komitmen menjadi sesuatu yang sangat penting. Komitmen menjadi sesuatu yang harus dibuat. Dan jangan sampai komitmen itu hanya di permukaan saja. Nah, menariknya Bapak Ibu, untuk memberi tekanan tentang teladan iman percaya Abraham, tentang penggenapan janji Allah, dan tentang komitmen yang diambil bangsa Israel, Yosua memilih Sikem. Tempat ini, Sikem ini adalah tempat yang menarik. Karena kalau kita membaca di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, setelah Abraham dipanggil keluar, ya, dia berangkat dari Haran, lalu dia menginjakkan kaki di tanah Kanaan, dia sampai di Sikem. Dan di Sikem itulah Allah menyatakan janjinya. Dia mengatakan kepada Abraham bahwa tanah ini atau tempat itu akan menjadi milik keturunan Abraham.
Dan itu digenapi. Janji itu digenapi. Terjadi betul. Apa yang menjadi janji Tuhan, komitmen Tuhan, itu digenapi. Dan apa yang dipercayai oleh Abraham menjadi komitmen hidup Abraham, itu juga digenapi. Sehingga tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Menjadi peringatan bahwa Tuhan menggenapi janji dan tempat yang baik untuk mereka mengambil komitmen yang baru. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan supaya kita jangan kehilangan pengharapan. Jangan sampai karena kita kurang percaya, jangan sampai karena kita kurang informasi, atau karena komitmen kita hanya di permukaan sehingga kita kehilangan pengharapan kita akan Tuhan, akan kedatangannya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki pengharapan yang kuat, itu ada beberapa sikap yang harus dibangun. Yang pertama adalah bersedia belajar. Kehausan akan informasi, pengetahuan, pengajaran akan firman Tuhan itu menjadi kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Memiliki pengetahuan yang lengkap, detil, sehat atau benar, itu menjadi bekal hidup yang sangat penting bagi kita. Maka jangan sampai kita melalaikan waktu-waktu kita belajar firman Tuhan. Lalu yang kedua, mengingat dan mengucap syukur atas karya Tuhan. Sejarah menjadi hal yang tidak boleh kita lupakan. Sejarah harus kita pandang sebagai rangkaian karya Allah untuk membentuk iman dan watak kita. Pengalaman-pengalaman kita dengan Allah harus dikenang, supaya kita mengingat sifat Allah yang setia dan bagaimana Dia menepati janjinya kepada kita. Sediakan waktu tertentu untuk mengingat karya Tuhan, mengingat pengalaman kita dengan Tuhan. Kapan itu? Oh mungkin dulu waktu Tuhan menjawab doa saya. Oh dulu waktu Tuhan mengizinkan satu peristiwa terjadi dalam hidup saya dan Tuhan berkarya. Nah, kita mesti mengingat waktu-waktu itu untuk membawa kita berpengharapan kepada sesuatu yang di depan kita. Lalu yang terakhir, bersiap sedia dan berjaga. Bentuk kesiapsediaan dan berjaga-jaga yang bisa kita lakukan adalah dengan mengarahkan pikiran kita, mengarahkan perasaan kita dan perbuatan kita kepada persiapan akan kedatangan Kristus. Kalau saya melakukan sesuatu, saya pikirkan, oh Tuhan akan segera datang. Walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bisa segera itu bisa beberapa waktu lagi, bisa itu beberapa hari lagi, bisa itu beberapa minggu, bertahun-tahun dan sebagainya. Tetapi kita harus memikirkan seolah-olah itu terjadi besok. Nah, arahkan pikiran kita kepada sesuatu yang kekal. Kalau saya melakukan sesuatu, oh ini dalam rangka untuk melakukan hal yang bernilai kekal. Apa itu hal yang bernilai kekal? Hal yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita di masa kekekalan. Misal apa? Berdoa, ibadah sebagai latihan rohani, membagikan Injil, dan menghasilkan buah-buah yang tetap, yaitu watak yang berkenan, yaitu jiwa-jiwa yang menjadi buah yang kekal. Nah, itu yang mesti kita pikirkan, kita rasakan dan kita perbuat. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, kita diajak untuk terus berjaga-jaga, teguh dalam pengharapan akan datangnya Kristus kedua kalinya. Dan mari kita menantikannya dengan terus berjuang. Berjuang agar kita terus berpengharapan, tidak kehilangan pengharapan, dan terus mengarahkan hati pikiran kita kepada Kristus.
Amin. Tuhan memberkati.